Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar fikih bab 3 binatang halal. Binatang adalah salah satu sumber makanan pokok manusia selain tumbuhan. Islam dalam hal ini memberikan informasi mengenai suatu jenis binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Halal dan haramnya hewan banyak sekali faktor yang Allah sampaikan. Tidak hanya aspek kesehatan manusia, namun juga ada yang haram dibunuh karena dapat mengancam habitat atau keseimbangan di alam. Untuk itu manusia hanya boleh mengkonsumsi dan menyembelih binatang yang memang sudah Allah tetapkan kehalalannya. Untuk itu manusia hanya boleh mengkonsumsi dan menyembelih binatang yang memang sudah Allah tetapkan kehalalannya. Untuk itu kita akan mempelajari yang pertama adalah apa arti dari binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seseorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Kemudian yang kedua, apa saja sih jenis-jenis binatang halal? Jenis-jenis binatang halal ada dua. Yang pertama, binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air tawar atau air laut hukumnya halal dikonsumsi, kecuali binatang tersebut mengandung racun dan membahayakan tubuh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum syaidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah, yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanlah yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jenis yang kedua dari binatang halal adalah jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara, maka boleh dimakan oleh manusia. Hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 1. Uhillat lakum bahimatul an'am, artinya hewan ternak dihalalkan bagimu. Untuk selanjutnya kita akan belajar membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya, termasuk dalam masalah makanan, agar manusia memakan hidangan yang baik bagi tubuh dan yang telah disediakan oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di sini Islam memanggil manusia supaya makan hidangan yang baik yang telah disediakan oleh Allah, yaitu bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia memakan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Setelah kita belajar tentang pengertian binatang halal,
jenis-jenis binatang halal, dan membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bagaimana tata cara menyembelih binatang. Untuk mendapatkan binatang yang halal dan baik dari hewan yang disembelih, maka kita harus memperhatikan adab, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, mulai dari rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal yang lain yang masih berkaitan dengan penyembelihan hewan tersebut. Yang pertama, rukun penyembelih binatang. Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, dan ada alat untuk menyembelih. Sedangkan syarat seorang penyembelih binatang, orang tersebut harus beragama Islam, berakar sehat, dan mumayyiz, dalam artian mampu dan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian, apa sih syarat binatang yang mau disembelih? Binatang yang akan disembelih tersebut harus binatang yang halal dimakan dagingnya. Yang kedua, binatang tersebut harus dalam keadaan hidup dan sehat. Kemudian, bagaimana alat yang digunakan untuk menyembelih? Alat tersebut haruslah tajam, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Tidak boleh seperti kuku, tulang, ataupun gigi. Dalam tata cara penyembelihan binatang juga terdapat kesunahan-kesunahan agar nantinya kita mendapatkan pahala dalam penyembelihan binatang tersebut dan menghasilkan binatang yang halal. Yang pertama adalah membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Hewan tersebut diarahkan ke kiblat, membaca basmalah yang disusul dengan bacaan sholawat dan takbir, mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Tidak boleh memperlakukan hewan dengan kasar atau dengan tidak baik, karena akan menyiksa binatang tersebut. Hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan ada dua. Yang pertama yaitu menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Hal ini dimakruhkan. Yang kedua adalah menyembelih hewan dengan alat yang tumpul, juga dimakruhkan, karena nantinya akan hewan merasa tersakiti. Untuk yang terakhir adalah hikmah mengkonsumsi binatang halal. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad menyeru umat Islam agar memilih binatang yang halal untuk dikonsumsi? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah. Hikmahnya diantaranya adalah 1. Meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, dengan makan daging hewan yang halal sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Yang ketiga, sebagai ujian untuk keimanan manusia. Mampukah manusia senantiasa memakan daging yang halal dan menghindari yang halal dan menghindari yang haram? Demikian pembelajaran pada pagi hari ini untuk bab 3
binatang halal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.